Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Simak yuk. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, prodi akuntansi dengan NIM 501210032. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk di follow Instagramnya @ayules. Moto hidup saya adalah hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Perkenalkan, nama saya Dian Sipapajri, prodi akuntansi dengan NIM 501210033. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk follow Instagramnya @yan_dian_np. Moto saya, jadilah pribadi yang tekun, tapi jangan jadi pribadi yang ulet, nanti orang lain gatal-gatal. Pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sedangkan pembeli di pasar modal adalah para investor. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga atau efek. Saham. Saham merupakan surat berharga sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham yang diperdagangkan di bursa efek terdiri atas saham biasa dan saham preferen. Keuntungan dari kepemilikan saham. Para pemegang saham dapat memperoleh dua keuntungan dari kepemilikan saham. Pertama, para pemegang saham dapat memperoleh dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain diperoleh dari selisih antara harga beli saham dengan harga jual saham. Risiko pemegang saham. Pertama, harga saham. Saat harga jual saham di bursa efek mengalami penurunan di bawah harga beli saham tersebut. Kedua, para pemegang saham tidak mendapatkan dividen. Hal ini bisa terjadi bila perusahaan mengalami kerugian. Ketiga, delisting. Saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di bursa efek karena kinerja perusahaan yang buruk. Obligasi. Obligasi merupakan surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Keuntungan dari kepemilikan obligasi diantaranya yaitu capital gain, bunga atau kupon, periode terbatas, dan agak liquid. Sedangkan risiko dari kepemilikan obligasi yaitu ada dua. Pertama, capital loss, dan kedua yaitu emiten bangkrut. Reksadana. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan reksadana atau mutual fund adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek atau sekuritas. Menurut Sunariah, pada tahun 2004, reksadana dibagi dalam dua kategori berdasarkan bentuk hukumnya. Pertama, reksadana berbentuk perseroan. Reksadana ini kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menjual saham. Berdasarkan proses jual beli sahamnya, reksadana jenis ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, reksadana terbuka atau open end investment company, dan kedua yaitu reksadana tertutup atau closed end investment company. Kedua, reksadana kontrak investasi kolektif merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal. Klasifikasi reksadana berdasarkan jenis investasinya. Pertama, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan ada reksadana campuran. Go public. Pengertian go public.
yaitu menjual sebagian sahamnya kepada publik atau menjadi perusahaan terbuka dan mencatatkan sahamnya di bursa atau panduan Go Public Bursa Efek Indonesia. Manfaat Go Public. Pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, memberikan keunggulan bersaing untuk pengembangan usaha. Ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Keempat, peningkatan kemampuan going concern. Kelima, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan. Konsekuensi perusahaan yang go public. Beberapa konsekuensi bagi perusahaan yang melakukan go public diantaranya berbagi kepemilikan dan mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Adapun persyaratan umum untuk menjadi perusahaan publik diantaranya: pertama, telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan. Kedua, minimal aset 5 miliar. Ketiga, menjual sahamnya minimal 50 juta atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan. Hal-hal yang harus dipersiapkan calon emiten. Pertama, persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kedua, menunjukkan penjamin emisi untuk membantu penyiapan semua dokumen yang diperlukan, termasuk upaya pemasaran agar penawaran tersebut sukses. Proses Go Public. Proses Go Public merupakan kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses pertama yaitu pendaftaran. Calon emiten mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum. Kedua, penawaran saham. Waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Ketiga, pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah masa penawaran umum tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Saham yang dicatatkan di BI dibagi atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Sehingga efek yang dapat dicatatkan di BI dapat berupa: pertama, saham; kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif; ketiga, sertifikat penitipan efek Indonesia atau SPEI; keempat, obligasi; kelima, sukuk; dan yang keenam yaitu efek beragun aset atau EBA. Persyaratan pencatatan di BI. Adapun persyaratannya diantaranya yaitu berbentuk perseroan terbatas, pernyataan pendaftaran, memiliki komisaris independen, nilai nominal saham, tidak dalam sengketa hukum, tidak dilarang undang-undang, tercatat bergerak dalam industri pabrikan, dan persyaratan pencatatan awal. Proses pencatatan saham. Bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya dan juga melakukan company visit ke calon perusahaan tercatat. Persyaratan pencatatan SPEI yaitu sebagai berikut. Pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif. Permohonan hanya dilakukan oleh perusahaan sponsor yang bersangkutan. Surat pernyataan dari direksi sponsor. Memiliki nilai kapitalisasi SPEI minimal 250 miliar. Jumlah pemegang SPEI minimal 300 pemodal. Perusahaan sponsor wajib menunjuk bank untuk bertindak atas nama perusahaan sponsor dalam penyelenggaraan. Bank wajib melakukan pelaporan. Harga perdana SPEI minimal Rp1.000. Melakukan kegiatan operasional minimal 36 bulan. Membukukan laba minimal 3 tahun terakhir. Memiliki aktiva minimal 250 miliar. Persyaratan pencatatan ETF. Adapun persyaratannya, pertama, persyaratan pendaftaran reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang telah menjadi efektif. Kedua,
yaitu nilai awal reksadana minimal 5 miliar dan maksimal sebesar nilai unit penyertaan reksadana. Persyaratan pencatatan obligasi dan sukuk. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut. Memenuhi ketentuan umum pencatatan efek, berbentuk badan hukum, telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun, ekuitas sekurang-kurangnya 20 miliar, menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir, pernyataan pendaftaran telah efektif, laporan keuangan untuk periode 3 tahun terakhir sekurang-kurangnya memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian, dan hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkatan efek yang terdapat di OJK minimal BBB. Persyaratan pencatatan EBA. Pertama, pernyataan pendaftaran telah efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan kontrak investasi telah memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkat efek sekurang-kurangnya BBB. Permohonan pencatatan disampaikan oleh manajer investasi. Penawaran efek di pasar perdana. Ada penawaran perdana. Penawaran efek di pasar perdana memiliki beberapa tahap yang harus dilalui dan dipenuhi. Tahapan-tahapan tersebut adalah: pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Kedua, masa penawaran. Ketiga, masa penjatahan. Keempat, masa pengembalian. Kelima, penyerahan efek. Dan yang terakhir, pencatatan efek di bursa. Nah, ada perdagangan efek di pasar sekunder. Perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Ada juga pelaporan oleh emiten. Ini kegiatannya adalah wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, itu adalah materi yang kami sampaikan mengenai pasar modal. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan sampai beraktivitas kembali. Stay safe, stay healthy, and see you soon.